Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pak. Ya, Baik, Pak. ya terima kasih. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, Baik, Pak. kalian alhamdulillah kabarnya sudah baik. Ya, kita lanjutkan untuk kehadirannya. Sepertinya dioptimalkan lagi. Ya. Terima kasih anak-anakku. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan Mbak Karina dipimpin untuk berdoa. Dan berdoa dengan kepercayaannya, Mas. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mbak Karina sudah memimpin berdoa. Anak-anakku, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena masih di masa Covid seperti ini, saya berharap kalian tetap menjaga kesehatan, utamakan protokol kesehatan, tetap memakai masker apabila bepergian. Ya, pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari unsur intrinsik sebuah karya sastra. Selain itu, kalian juga sudah mempelajari unsur kebahasaan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama menyusun kembali teks cerita pendek. Ya, saya akan seperti yang saya sampaikan tadi, pada kesempatan kemarin kalian sudah menuliskan unsur intrinsik. Pada kesempatan kali ini kalian akan menuliskan kembali teks cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur terdepan. Selanjutnya, untuk kompetensi dasar untuk 3.9 sudah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Untuk pertemuan kali ini kalian akan mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Terus selanjutnya untuk indikator, yaitu kalian diharapkan dapat menyusun kembali cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Untuk di nomor 1, ini pembelajaran yang sudah kalian lakukan pada pertemuan sebelumnya. Begitu juga di tujuan pembelajaran, yaitu melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat menyusun kembali cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Manfaat ketika kalian mempelajari sebuah cerpen, ada sebuah psikolog yang membaca buku fiksi lebih pandai memahami perasaan dan sudut pandang orang lain. Dapat kita tarik sebuah kesimpulan ya dari sini, bahwa dengan melakukan atau mempelajari cerpen, kita dapat menambah inspirasi, dapat menimbulkan sifat empati, dan menambah atau mengubah pola pikir. Materi yang pertama unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, yang kedua struktur cerpen. Untuk kegiatannya nanti kalian ada silahkan nanti dikerjakan ya, atau di grup WA untuk mempelajari beberapa unsur-unsur pembangun cerpen. Amati tadi. Selanjutnya untuk tesnya ada kelompok, yang kedua penilaian individu. Jadi nanti dari beberapa kelompok nilainya dijadikan satu, supaya nanti ada perbandingan antara kemampuan kelompok satu dan kelompok yang lain. Kelompok ini sudah saya tentukan ya, ini presensinya ya, seperti biasa. Kelompok satu, dari melihat film ini kalian dapat mengingat-ingat lagi tentang apa sih unsur intrinsik karya sastra itu. Untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya Ibu? Kalau Ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Ya, ini ada seorang guru yang ingin mendidik kedisiplinan kepada peserta didiknya, bahwa ketika ada siswa yang terlambat, beliau tidak akan memulai pembelajaran. Di sini ada seorang tokoh bernama Kaila, dia itu terlambat ya, sehingga bu guru merasa istilahnya marah dengan keterlambatan Kaila. Selanjutnya, setelah kalian sudah mengetahui tentang cerpen seperti yang saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya, ini adalah ciri-ciri cerpen.
yaitu terdiri dari 500, misalkan sepenggal kehidupan tokoh. Unsur intrinsiknya saya ya harapkan untuk mempelajari unsur ekstrinsik juga sudah di Google Classroom, nanti bisa kalian simak. Selanjutnya ini ada sebuah contoh cerpen tak konsisten. Ini yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ini adalah unsur intrinsiknya. Ini hanya sekilas saja, hanya mengulas ya. Yang akan pelajari adalah ini. Hari ini kalian mempelajari tentang unsur intrinsik cerpen. Mempelajari struktur cerpen ini, kalian diharapkan dapat menyusun kembali cerpen dengan memperhatikan unsur intrinsik dan struktur cerpen. Sebuah teks ya. Ini Nak Ridwan bicara seperti ini pada Pak Yono. Melamun apa Pak Yono? Nak Ridwan, ini loh saya lagi teringat masa muda. Itu struktur cerpen yang pertama ya, yaitu pengenalan situasi cerita. Peristiwa. Setelah tadi ada percakapan, kan waktu masih bertugas Pak. Iya, saya teringat rekan saya. Kami bertugas di Timur-Timur puluhan tahun silam. Oh, pada adanya konflik. Cerita pada bagian ini berisi permasalahan tentang sikap ataupun nasib-nasib yang dialami tokohnya. Ada berapa Mbak Aiska? Apa? Yang pertama apa? Pengenalan situasi, Terus? pengungkapan peristiwa, Ya, menuju konflik, ya, puncak konflik, ya. penyelesaian. Tingkat Itu Pak, apa? Itu hidup itu harus tetap semangat. Dan tidak boleh Bergegas mandi dan tanpa sarapan ia berangkat ke kantor. Setelah sampai Nathan di kantor, Nathan telah mengikuti pertemuan pagi ini. ya. Sekarang sudah jam 7 pagi. Nathan langsung bergegas mandi dan tanpa sarapan, lalu dia pergi ke kantor. Buat sebuah cerpen ya. Nah ya, begitu ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Halo? Ya, jelas ya. Dan ini adalah yang harus kalian selesaikan ya, tentang impian angsa kecil ya. Ini saya kirim di grup WA, silahkan kalian simak, kalian kerjakan sekitar 20-30 menit, lalu nanti dari Mas nanti akan kita bahas gitu ya. Satu tugas apa semuanya harus mengirim? Wah ini ya kan Didiam sudah ya. sudah kembalikan peristiwa. Ya, di sini ada seorang tokoh yang bernama siapa tadi Mbak? Dimas? Sudah. Iya, ya sudah. Wah, kelas 12 Yang bicarakan kelanjutan setelah mereka lulus SMA. Ya, Itu baik ya. ke universitas impiannya. Kita simak bersama. Tadi kalian sudah mempelajari tentang pengertian cerpen, ciri cerpen, mantur cerpen apa saja. Ya, coba saya tanya. Pengenalan situasi, kedua pengungkapan peristiwa. Apa puncak konflik itu? Poin keempat, Ya. Individu. Yang ketiga sudut pandang, yang keempat yaitu struktur. Dituliskan di sebuah kertas. Itu Keisha sama Bu Nani. Terus penokohnya. Karakter Keisha itu baik hati, sedangkan Bu Nani itu ramah. Ya, setelah itu Settingnya itu kalian tuliskan kembali berdasarkan unsur-unsur pembangun cerpen. Karena yang namanya latihan menulis itu tidak serta-merta bisa dilakukan satu kali. Jadi harus kalian lakukan berulang kali supaya dapat meningkatkan keterampilan kalian dalam menulis ya. Anak-anakku, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup? Bermanfaat untuk diri kalian dalam menggapai cita-cita nantinya ya. Yang ingin saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.